Selamat datang kembali di channel Cekku Berbagi Ilmu. Cekku doakan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas. Ya, pada kesempatan kali ini Cekku akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya, sobat. Oke. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini diawali dari Jepang yang menyerah kepada sekutu, ya, karena Indonesia saat itu dikuasai oleh Jepang. Oke, jadi peristiwa Rengas Dengklok ini diawali dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang ini setelah dibom dua kotanya akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu, ya. Kemudian berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu ini didengar oleh para pemuda yang ada di Indonesia. Lantas para pemuda tersebut, ya, karena mendapatkan dukungan dari Sultan Syahrir, menemui Soekarno-Hatta yang baru datang dari Dalat Vietnam, yang dipanggil oleh pimpinan Jepang yang ada di Vietnam, Saigon, ya, dulu. Mereka mengusulkan, mereka di sini adalah para pemuda, ya, agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Ya, jadi para pemuda ini langsung mengharapkan kemerdekaan, ya, mumpung Jepang dalam kondisi darurat, ya. Oke, kemudian usulan para pemuda itu rupanya ditolak oleh Soekarno-Hatta, ya. Menurut golongan tua, ya, Soekarno-Hatta pada saat itu termasuk golongan tua, ya. Kemerdekaan Indonesia itu harus dilakukan dengan terencana dan terorganisir, ya. Tidak sembrono, tidak buru-buru. Itu menurut golongan tua, ya. Wajar, ya, karena orang tua memang cara berpikirnya pasti lebih bijaksana. Setelah usulan ditolak oleh Soekarno-Hatta, para pemuda segera mengadakan rapat khusus untuk membahas rencana kemerdekaan. Jadi semangatnya para pemuda ini memang sedang menggebu-gebu. Memang pemuda harus seperti itu, ya. Semangatnya memang harus tinggi, menggebu-gebu gitu, ya. Rapat khusus tersebut ternyata dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1945, ya. Karena memang pada saat itu juga, karena menemui Soekarno-Hatta pada tanggal 15 Agustus itu, ya. Rapatnya ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13. Ya, ini satu blok juga dengan rumahnya Bung Karno. Ya, satu jalan, ya, sama-sama di Jalan Pegangsaan Timur. Rapatnya tepatnya dilaksanakan di ruang bakteriologis laboratorium, ya, di laboratorium bakteriologi, ya. Rapat ini dipimpin oleh Chairul Saleh. Lalu dari rapat tersebut apa sih hasilnya? Nah, ini dia hasilnya, ya. Ada 3 keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan tergantung pada negara lain. Di sini maksudnya adalah Jepang. Kemudian yang kedua, mewujudkan proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri yang bebas dari bangsa manapun. Ya. Jadi keinginan untuk kemerdekaan itu memang harapan para pemuda dan rakyat Indonesia, ya. Tapi ya ini tadi adalah tonggaknya dimulai dari para pemuda. Yang ketiga, menemui Soekarno-Hatta dan menyampaikan hasil rapat para pemuda tersebut. Oke,
penyampaian hasil rapat pemuda tersebut dilakukan oleh Darwis dan Wicana. Ya. Selain hasil rapat, mereka juga menyampaikan bahwa pasukan bersenjata dari Peta, barisan pelopor, Heiho, dan pasukan pemuda siap menjalankan revolusi bersenjata. Tetapi Soekarno-Hatta tetap kekeh dengan pendapat mereka. Mereka tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan dengan pertimbangan keterbatasan persenjataan yang dimiliki oleh para pemuda. Soekarno-Hatta sudah tidak ingin ada lagi ibaratnya pertumpahan darah atau segala sesuatu yang sia-sia. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, selanjutnya para pemuda ya menyusun rapat lagi, ya, menyusun rencana baru. Para pemuda kembali berkumpul untuk menyusun rencana baru ya di Cikini nomor 71 Jakarta. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Para pemuda berencana membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, daerah Karawang. Pemilihan wilayah Rengas Dengklok ini dilatar belakangi oleh faktor keamanan. Wilayah ini bebas dari pengaruh Jepang serta menjadi daerah kekuasaan tentara Peta pimpinan Shodanko Subeno. Jadi menurut mereka ini adalah tempat yang paling aman untuk mengamankan Soekarno-Hatta. Oke, jadi inilah puncak dari peristiwa Rengas Dengklok itu sendiri ya. Jadi untuk melaksanakan rencana beberapa orang dikirim untuk menjemput Soekarno-Hatta, antara lain Soekarni, Yusuf Punto, Chairul Saleh, Singgih, Sutrisno, dan Surahman, serta mendapat pengawalan dari pasukan Peta. Ya, Soekarno-Hatta mau saja dibawa oleh para pemuda, tidak masalah, mereka itu tidak takut begitu ya. Sesampainya di Rengas Dengklok, para pemuda ini mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya bahwa untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Mereka memang punya pendirian yang kuat. Kemudian setelah mengetahui kabar bahwa Soekarno-Hatta diamankan oleh para pemuda, Ahmad Soebardjo ya berusaha untuk menengahi antara golongan tua dari Soekarno-Hatta dan golongan muda ya. Ahmad Soebardjo beserta sekretaris pribadinya Sudiro menyusul ke Rengas Dengklok dan tiba pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini pada tanggal 16 Agustus 1945. Ahmad Soebarto memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dengan syarat proklamasi harus dilaksanakan di Jakarta. Ahmad Soebarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ya, jadi Ahmad Soebarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri ya. Ibaratnya kalau memang besok tidak dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, para pemuda boleh membunuh Ahmad Soebarjo. Bahasa kasarnya seperti itu ya. Akhirnya para pemuda bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Setelah itu Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta ya bersama
para pemuda dan Ahmad Subarjo, dan mereka menyusun proklamasi kemerdekaan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 dibacakanlah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno. Oke, itu tadi pembahasan tentang peristiwa Rengas Dengklok, semoga bermanfaat ya. Mohon subscribe ya sobat ya, nyalakan lonceng notifikasinya juga agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Oke, terima kasih.